Dimulai dah? Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala wonten kesempatan dalu menika kita sareng tansah pinaringan rahmat inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak ada satupun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita kecuali itu adalah merupakan satu anugerah yang sangat besar yang wajib kita syukuri, yang wajib kita jadikan sebagai wasilah dan jembatan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus nikmat itu hakikatnya sebagai amanat agar kita ini mampu menunaikan amanat itu dengan baik, yaitu kita amanah, yaitu kita jadikan nikmat ini kepada kebaikan. Sekaligus nikmat ini sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita dengan nikmat ini menjadi hamba Allah yang bersyukur? Apakah kita kemudian justru menjadi hamba Allah yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu Nabi Sulaiman rahimahullah taala, Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau mengatakan, inna hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Sesungguhnya kekuasaan yang ada di tanganku, Nabi Sulaiman, dan semua nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman hanyalah sebagian keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada beliau. Aashkuru am akfur. Apakah aku sebagai Sulaiman mampu bersyukur dengan nikmat ini, apakah kemudian menjadi manusia yang kufur? Oleh karena itu, semoga kita semua yang ada di tempat yang mulia ini diberikan inayah oleh Allah dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, seluruh umatnya yang istiqomah mencintai, meneladani sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah Masjid Mujahidin ingkang dipunmuliakan dari Allah Subhanahu wa taala, sudah kita maklumi bersama bahwasanya hidup ini tujuan utamanya hanyalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan sangat jelas sekali dalam surah Al-Dhariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala sudi menciptakan jin maupun manusia illa liya'budun, kecuali dengan satu tujuan, agar manusia dan jin memanfaatkan kesempatan hidup ini, memanfaatkan modal nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ibadah tidak akan sempurna kalau tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, beruntunglah kita sebagai hamba Allah yang mendapatkan nikmat iman dan Islam dan sangat sadar dengan kewajiban besar ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang harus senantiasa menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu perkataan yang mengatakan halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Ya, sungguh celaka seorang yang dia tidak mengetahui takaran hidupnya, yang tidak mengetahui jati dirinya dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang tidak sadar akan kewajiban dalam hidupnya yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung sekali lagi manusia yang sadar akan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sangat rugi manusia yang Allah berikan kesempatan hidup akan tetapi tidak sadar bahwasanya hidup ini untuk ibadah. Maka kalau kita ibaratkan ya, manusia dengan kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kesempatan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ini bagaikan sebuah produk ya yang sukses, yang berjalan sebagaimana visi misi diciptakannya produk tersebut. Sebagaimana sudah motor diciptakan oleh pabrikan agar menjadi alat transportasi. Nah, itu berjalan sesuai dengan visi dan misi kehidupannya. Oleh karena itu, manusia yang menjalani hidupnya tanpa menyadari kewajiban beribadah, ini seperti sebuah produk ya, diciptakan oleh pabrik tersebut untuk menanak nasi tapi tidak berfungsi untuk menanak nasi, diciptakan oleh pabrik tersebut untuk sebagai alat transportasi tapi tidak berfungsi, tidak berjalan. Nah itu ya, motor diciptakan motor tapi apa? Tidak bisa untuk berjalan, hanya menjadi pajangan ya, akhirnya apa? Menjadi sampah dan macam-macam ya. Inilah permisalan manusia yang ya kesempatan hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia ini dia tidak sadari dan tidak dia jadikan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, agar manusia ini sangat sadar sekali ya, agar manusia ini sangat sadar bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menerima dan mencatat ibadah yang dilakukan oleh hambanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu perumpamaan. Allah membuat sebuah perumpamaan dan permisalan. Ya, bagaimana manusia beribadah dan bagaimana Allah menerima ibadah dari hambanya. Apa permisalan tersebut? Permisalan ibadah yang dilakukan oleh hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibarat sebuah perniagaan. Adalah ibarat sebuah perniagaan, ibarat sebuah jual beli. Ya. Terus siapa pedagangnya? Siapa yang membelinya? Dengan apa alat pembeliannya? Nah, nanti diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahwasanya setiap manusia hakikatnya adalah pedagang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis fi marwahu Muslim an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala, ya, dari sahabat Abu Malik Haris bin Asim Al-Asy'ari, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman, kebersihan dan kesucian itu bagian daripada keimanan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan kalimat zikir alhamdulillah sekali diucapkan pahalanya mampu memenuhi timbangan kebaikan manusia nanti di akhirat. Wa subhanallahi walhamdulillah, dan kalimat subhanallah
walhamdulillah, dua kalimat yang sangat singkat pendek ya. Subhanallah walhamdulillah, kata Nabi apa? Tamla'u au tamla'ani ma bainas sama'i wal ardh. Pahalanya itu memenuhi rongga antara langit dan bumi. Subhanallah. Padahal kita tahu langit ini ada 7 lapis. Baru mengucapkan subhanallah walhamdulillah, kalau kita niatkan ibadah, maka pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan sebesar ya sesuatu yang memenuhi rongga antara langit dan bumi. Nah, di sini bisa kita bayangkan bagaimana Allah ya membalas dengan balasan yang sangat besar ya dengan satu ibadah yang sangat ringan. Kalimatani khafifatani, dua kalimat yang sangat ringan, subhanallah walhamdulillah. Kemudian Nabi mengatakan wassalatu nurun, dan salat yang dilakukan oleh hamba Allah, baik salat wajib maupun sunnah, nurun, hakikatnya adalah cahaya. Pahala daripada salat ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan cahaya bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang ahli salat. Cahaya di dunia ya, cahaya di dunia dengan salat tersebut menjadi sebuah tameng dan penghalang anil fahsya'i wal munkar, dari segala macam perbuatan fahsya yang keji maupun munkar. Dan juga nanti cahaya di akhirat, cahaya di alam kubur, alam barzah, dan juga cahaya yang menerangi dia nanti di alam akhirat. Was-shadaqatu burhanun, dan sedekah yang kita keluarkan hakikatnya adalah bukti ya, bukti konfirmasi akan kebenaran keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan secara spesifik, secara khusus keimanan kita terhadap ayat-ayat sedekah dan juga hadis-hadis yang menerangkan tentang fadilah-fadilah sedekah. Kalau kita tidak sedekah, maka seakan-akan kita ini tidak mengimani ayat-ayat yang berbicara tentang fadilah sedekah, hadis-hadis yang menerangkan tentang fadilah sedekah. Tapi kalau kita sedekah, maka iman kita terkonfirmasi, iman kita terbukti, dan bukti kita beriman dengan fadilah-fadilah sedekah yang diterangkan dalam Al-Quran maupun hadis. Was-sabru dhiya'un, dan sabar itu adalah pelita. Kesabaran yang kita lakukan, kesabaran yang kita hasilkan dalam jiwa kita, hakikatnya adalah pelita bagi jiwa kita. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, dan Al-Qur'an itu antara dua. Hujjatun laka, yang akan membela kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memberi syafaat kita kalau kita membacanya ya, kalau kita menunaikan kewajibannya, membacanya dengan sebenar-benar bacaan, mengamalkannya dengan sebaik-baik amalan. Dan dia akan menjadi penghujat kita. Jadi Al-Quran itu ada dua, hujjatun laka au alaika ya, yang memberikan hujjah, yang menjadikan pertolongan nanti bagi kita di hari kiamat ya kan. Al-Quran yang kita baca, anak-anak kita yang baca Al-Quran itu semua menjadi hujjah ya bagi kita, orang tua nanti di hari kiamat, penolong. Wa hujjatun 'alaika, atau menjadi penghujat kita. Artinya apa? Yang akan menyeret kita ke neraka. Karena apa? Karena tidak kita baca, tidak kita tadabburi, tidak kita amalkan. Ya. Makanya tidak ada satu kitab yang lebih wajib untuk dibaca dan dipelajari oleh setiap muslim tanpa terkecuali, kecil ya, kecil, muda, tua, melebihi Al-Quran. Melebihi Al-Quran, kecuali kita sudah hilang akal, kita sudah pikun, kita sudah keluar daripada kewajiban. Selagi kita ini sehat akalnya, maka tidak ada udzur bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala selama hidup kita ini ya, selama nyawa kita ada di dalam tubuh kita, untuk meninggalkan Al-Quran. Tidak ada. Karena Al-Quran hanya ada dua,
ya akan menjadi penolong kita, yang memberikan hujah pada kita, atau yang akan menghujat kita, menyeret kita ke neraka karena tidak melaksanakan kewajibannya. Kemudian Nabi mengatakan, nah ini intinya, kullun nasi yaghdu, setiap manusia di pagi hari keluar dari rumahnya, faba'i'u nafsahu, maka hakikatnya dia adalah pedagang, maka hakikatnya dia adalah penjual. Nabi sendiri yang mengatakan bahwasanya setiap hamba Allah, setiap manusia hakikatnya kalau dia sadari, dia adalah pedagang, dia adalah penjual. Terus apa yang dia harus jual? Ya, terus apa yang harus dia jual? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita beberapa nikmat, ya, beragam nikmat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam paling tidak meringkas nikmat-nikmat itu. Ya, dalam hadis fi ma rawahu Tabrani an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dari Mu'adz bin Jabal, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa nikmat yang akan dipertanggungjawabkan manusia nanti di hadapan Allah. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba' khisal. Tidak akan selesai hisab manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai telah mempertanggungjawabkan 4 hal, 4 nikmat yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan pada dia. Ya, an umrihi fima afnah, tentang nikmat umur, tentang nikmat usia, tentang nikmat waktu yang Allah Subhanahu wa taala pernah berikan kepada dia. Kesempatan untuk hidup. Nah, maka jangan main-main, ya kan? Kesempatan hidup ternyata nanti akan ditagih sama Allah. Untuk apa selama ini waktu hidup yang Allah berikan pada kita? Umur. Fima afna, untuk apa dia habiskan? Dan secara spesifik Nabi mengatakan wa an syababihi fima ablah, dan tentang masa muda. Nah, ini para pemuda, ya, masya Allah, ya. Dan ini apa ya, satu nikmat yang sangat besar. Kalau masa muda ini tidak merupakan nikmat besar, maka tidak mungkin secara khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan setelah menyebutkan tentang umur. Karena masa muda juga masuk dalam umur, tapi secara spesifik Nabi menyebutkan wa an syababihi fima ablah, dan tentang nikmat masa muda, ya, tentang nikmat masa muda. Jadi jangan sampai kita jadikan masa muda sebagai apa? Kesempatan untuk bermaksiat, untuk berleha-leha. Justru Nabi tidak mengatakan wa an syuyukhihi, tentang masa tuanya, enggak. Justru masa tua, apalagi ardhalil umur, sudah pikun, itu sudah ma'fu, ya, sudah diangkat pena, tidak dipertanggungjawabkan. Justru yang sangat ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nikmat masa muda. Wa an syababihi fima ablah. Kemudian wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dan juga Allah akan bertanya tentang nikmat harta, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia belanjakan. Ya, untuk khusus harta ini ada 2 pertanyaan. Dan yang terakhir wa an ilmihi madza fa'ala fi, tentang ilmu yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, yang pernah Allah turunkan Al-Qur'an dan Sunnah, sejauh mana dia pelajari dan sejauh mana dia amalkan. Dalam riwayat yang lain ada tambahannya wa an jasadihi fi ma'ablah, tentang nikmat jasad dari ujung rambut sampai ujung kaki, untuk apa jasad itu dia gunakan. Tangannya untuk apa? Tangannya untuk apa dia gunakan? Kaki yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk dia melangkah kepada apa? Mulutnya, matanya, telinganya. Nah, ini jamaah sekalian. Nah, ini semua adalah gambaran nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai modal bagi manusia untuk membuat satu perniagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, ini adalah modal daripada umur, ya, kemudian kesehatan badan,
kemudian harta, ilmu, ini adalah modal. Ya, ini harus kita sadari, sehingga kita kemudian bisa menjadi apa? Fabai'u, menjadi para pedagang-pedagang dengan modal tersebut. Dengan modal tersebut, dengan modal ilmu, dengan modal umur, dengan modal kesehatan, dengan modal badan, dengan modal masa muda yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita bertransaksi dengan Allah. Ya, kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita harus berdagang. Fabai'u nafsahu. Maka Nabi SAW menerangkan, manusia setiap hari keluar dari rumahnya sebagai pedagang ada dua. Famu'tikuha, ada yang kemudian benar-benar sadar dia sebagai pedagang yang harus berjualan dengan Allah, yang harus beribadah kepada Allah dengan segenap modal yang Allah berikan. Kemudian dia sukses, kemudian dia untung. Keuntungannya adalah Allah bebaskan dari neraka. Ya, ini keuntungan perniagaan manusia dengan Allah. Makanya Allah katakan dalam satu ayat dalam surah Al-Imran, faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa nanti di hadapan Allah di akhirat kok dia diselamatkan oleh Allah dari neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, faqad faza. Inilah potret orang yang beruntung. Inilah potret orang yang perdagangannya dengan Allah sukses. Ya, diselamatkan dari neraka, dimasukkan dalam surga. Aumu bikuha, ada juga model manusia pedagang tapi remek, pedagang tapi rugi, pedagang tapi amburadul. Dikasih modal umur sekian puluh tahun, sia-siakan untuk hal yang tidak bermanfaat, dia sia-siakan untuk maksiat. Diberikan harta sekian miliar, ya, dari umur satu hari sampai dia mati, kalau kita hitung ketemu berapa miliar itu, ya. Padahal setiap satu rupiahnya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tidak ada satupun yang kita gunakan untuk berinfak. Ya, coba hitung harta yang kita makan, harta yang kita gunakan untuk pakaian, harta yang kita gunakan untuk ya kehidupan kita, dengan yang kita sedekahkan, kira-kira berapa persen? Kira-kira berapa persen coba? Kira-kira dihitung-hitung sedekah kita ini sampai sekarang nyampe enggak uang 10 juta dari 2.000 rupiah yang kita masukkan di kotak amal, ya, dari dulu sampai sekarang. Kira-kira kalau dihitung nyampe enggak 10 juta? Pertanyaannya, kalau sudah nyampe 10 juta, harga motor kita berapa? Harga mobil kita ini berapa? Makanan yang sudah kita makan sampai sekarang ini sudah habis berapa M? Ya kan? Nabi SAW dalam hadis qudsi mengatakan, yaqulu ibnu Adam, nanti manusia berkata di hari akhirat, mali mali mali, ya Allah hartaku, ya Allah hartaku, ya Allah hartaku. Wa hal laka ya ibnu Adam min malik, padahal apa sih hartamu wahai manusia? Illa ma aqalta fa afnaita, harta yang pernah engkau belanjakan untuk beli makanan-makanan yang enak dan itu habis, tinggal mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita belikan makanan-makanan yang mewah dan mahal, tinggal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kotoran. Au labitha fa ablaita, atau harta yang kita pernah gunakan untuk membeli pakaian-pakaian yang mewah mahal menjadi keset, menjadi gombal, ya kan? Tinggal mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Au tasaddaqta fa amdaita, atau harta yang pernah kamu sedekahkan itulah yang bersama kamu, itulah yang menemanimu di akhirat, itulah yang akan menolongmu nanti di akhirat. Sudah 3 aja harta itu. Ya, yang pernah kita belanjakan untuk makan udah habis, ya. Yang pernah kita belanjakan untuk pakaian habis, tinggal pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Jangan-jangan ada di antara harta kita yang kita belanjakan untuk makanan yang haram, untuk pakaian yang haram. Wah,
atau yang kita sedekahkan, itulah yang akan mendampingi kita nanti di akhirat dan menolong kita nanti di akhirat. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ya. Au mubiquha, mereka yang hancur ya dengan modal yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dia tidak gunakan apa-apa, umurnya sia-sia, hartanya sia-sia, ya kan, masa mudanya sia-sia, kesehatannya sia-sia. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, ini adalah potret orang pedagang yang bodoh, dikasih modal yang sangat bernilai oleh Allah, modalnya dia tidak ramu, ya, menjadi satu komoditas yang bisa dia jual kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah kemudian sebaiknya seperti apa kita gunakan modal ini? Secara umum ya untuk ibadah. Allah Subhanahu wa taala ya memberikan satu gambaran bagaimana seorang hamba yang sangat beruntung menjadikan modal nikmat itu sebagai satu ibadah yang dicintai oleh Allah. Dalam surah Fatir ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya hamba-hamba Allah yang mau membaca ayat-ayat Allah, yang mau membaca Al-Qur'an. Dia baca Al-Quran, satu ayat, dua ayat, satu surat, ya. Dan standarnya seorang muslim itu satu hari 100 ayat, ya, itu paling jelek. Makanya ada satu riwayat mengatakan apa? Man qara'a fil yaumi mi'ata ayat lam yuktab minal ghafilin. Siapa seorang muslim yang membaca sehari 100 ayat, maka dia tidak dianggap oleh Allah manusia yang lalai. Artinya apa? Kalau kita baca Qur'annya kurang dari 100 ayat dalam sehari, maka kita masih pantas disebut manusia yang lalai. Lalai dari Al-Qur'an. Itu. Makanya tadi Al-Qur'an itu satu kitab yang tidak boleh kita tinggal, kitab yang wajib kita baca. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa aqamus shalah, dan mau menggunakan nikmat Allah, umurnya, hartanya, kesehatannya, badannya untuk menegakkan salat. Ya, tentunya kita nggak akan bisa salat kalau nggak ada nikmat sehat, nggak ada nikmat umur, ya. Ini kita bisa melaksanakan sholat ini karena apa? Nikmat Allah, modal nikmat dari Allah. Kita melaksanakan sholat, wa qamus sholat wajib maupun sunnah. Wa anfaqu mimma razaqnahum, kemudian yang berinfak, yang bersedekah, ya, dari sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada dia, sirra wa alaniyah, baik itu sedekah dengan sembunyi-sembunyi, wa alaniyah maupun terang-terangan. Jadi sedekah itu ada dua macam, Pak, ya, sembunyi-sembunyi, terang-terangan. Ya, mana yang baik? Sama-sama baik. Yang penting ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedekahnya sembunyi-sembunyi, ya, belum tentu tidak ikhlas, belum tentu ikhlas, ya, karena ikhlas hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedekahnya terang-terangan, disaksikan oleh orang, dilihat oleh orang, mungkin ditampakkan pada orang, belum tentu tidak ikhlas. Belum tentu tidak ikhlas. Karena ikhlas atau tidak urusan orang yang melakukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kalanya sedekah itu perlu sembunyi-sembunyi, ada kalanya perlu terang-terangan. Ya, makanya biasa Nabi itu bertanya, siapa yang hari ini bersedekah? Nah, pernah Nabi dalam suatu pagi habis salat subuh, Nabi bertanya, ya, man asbahal yauma shaiman, siapa yang pagi ini puasa? Enggak ada yang angkat tangan. Maka Abu Bakar As-Siddiq angkat tangan, ana ya Rasulullah. Man asbahal yaum tasaddaqa bi shadaqatin, siapa yang pagi ini habis salat subuh, baru habis salat subuh bersedekah? Ana ya Rasulullah. Abu Bakar Siddiq langsung angkat tangan. Para sahabat geleng-geleng. Umar protes, "Ya Rasulullah, kita ini barusan selesai sholat subuh, ya, belum berdiri.
Masa ada yang bersedekah? Abu Bakar angkat tangan, saya sudah bersedekah. Bagaimana engkau bersedekah wahai Abu Bakar As-Siddiq? Tadi perjalanan menuju masjid, saya bersama anak saya membawa sepotong roti melewati seorang pengemis. Ya, kemudian saya berikan roti tersebut kepada pengemis tersebut. Subhanallah. Kemudian Nabi SAW bertanya, man ada al-yawma maridhan. Barang siapa pagi ini, ya, siapa yang pagi ini sudah menjenguk orang sakit? Sudah menjenguk orang sakit. Tidak ada yang angkat tangan. Abu Bakar As-Siddiq angkat tangan. Ya. Maka kemudian dikatakan dalam satu riwayat, siapa yang mengumpulkan 3 amalan ini, pagi itu dia berpuasa, pagi itu dia bersedekah, hari itu dia menjenguk orang sakit, maka Allah akan kabarkan surga kepada dia. Subhanallah. Maka termasuk sahabat yang mubasysyirina bil jannah, itu sahabat yang diberikan kabar gembira surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali tadi ya. Ya, ini contoh. Satu orang yang baca Al-Qur'an dengan segenap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada dia membaca Al-Qur'an. Ya kan? Dia membaca Al-Qur'an. Sampai-sampai ada dalam satu riwayat katakan apa? La hasada illa fitnatain. Tidak boleh iri kecuali iri kepada salah satu 2 orang. Rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqra'u ana al-laili wa ana anha. Wajib iri, ya, boleh iri kepada orang yang Allah berikan Al-Qur'an kepada dia. Kemudian dia membacanya baik di siang hari maupun di malam hari. Nah, itu kita harus iri. Inilah orang yang pantas untuk kita iri. Jangan karena dia punya rumah mewah kemudian kita iri. Jangan karena punya kendaraan mewah kemudian kita iri. Ya, itu iri orang yang awam, ya. Orang yang beriman mestinya iri dalam ibadah, khususnya diantaranya adalah tentang Al-Qur'an. Wa rajulun atahullahu malan, dan iri kepada seorang yang Allah berikan harta kepada dia, fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana anar, dan dia gemar bersedekah, gemar infak baik di siang hari maupun di malam hari. Orang muslim harus iri dengan 2 orang tersebut. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qamus shalah, dan menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan bersedekah dari sebagian nikmat Allah, sirra walaniyah, baik itu sembunyi-sembunyi maupun terang-terang. Maka Allah katakan apa? Ulaika, ya, yarjuna tijaratan lan tabur. Ya, mereka saya ulangi lagi, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka benar-benar mengharapkan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala, perniagaan yang tidak akan sirna. Jadi secara jelas Allah katakan, orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang melaksanakan sholat, orang yang bersedekah, ini adalah potret manusia yang telah berniaga dengan Allah, perniagaan yang tidak akan rugi. Ya, berapapun waktu yang dia gunakan untuk membaca Quran, untuk sholat, untuk bersedekah, untung. Berapapun harta yang dia keluarkan untuk membaca Al-Quran, belajar Quran, bersedekah, melaksanakan sholat, untung, pasti untung. Karena Allah sendiri yang mengatakan, yarjuna tijaratan lan tabur. Nikmat yang kita curahkan untuk Al-Quran, nikmat yang kita curahkan untuk sholat, nikmat yang kita curahkan untuk bersedekah, itu membuat kita untung besar. Tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan rugi, tidak akan sirna. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus siapa yang membeli? Siapa yang beli kira-kira? Nah, ini ibadah kita. Jadi komoditasnya adalah ibadah kita, modalnya adalah nikmat Allah. Terus siapa yang membeli? Yang membeli ibadah kita, amal kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Taubah ayat 111, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Innallaha ashtara minal mu'minin, sesungguhnya Allah membeli. Siapa yang membeli? Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menjual siapa? Kita sebagai manusia. Apa yang kita jual? Ibadah kita dengan modal nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sesungguhnya Allah membeli. Apa yang dibeli oleh Allah? Minal mu'minina, Allah beli itu dari orang-orang yang beriman. Jadi nggak sembarangan. Allah kalau membeli amal itu nggak sembarangan. Seperti kita lah. Kalau kita ini butuh sesuatu, ya pasti mencari market yang paling bagus, mencari pasar yang paling bagus, ya barang-barangnya bagus, harganya terjangkau. Kemudian kalau kita sudah lihat barangnya itu masih kita pilih-pilih. Ya, jangan-jangan ada yang BS, jangan-jangan ada yang cacat. Kita pasti pilih barang yang terbaik dengan harga yang terbaik. Itu manusia kalau beli. Allah pun juga demikian. Enggak sembarangan Allah itu membeli. Tidak sembarangan Allah itu menerima amal ibadah manusia. Allah pasti memilihnya, memilih yang terbaik. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala ya menerima amal ibadahnya Habil dan tidak menerima ibadahnya Qabil, itu satu pelajaran. Dan itu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan. Waslu alaihim naba'abnai Adam id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ceritakan wahai Muhammad kepada umatmu kisah dua orang putra Nabi Adam. Ada satu ibadahnya diterima oleh Allah, ibadahnya dibeli oleh Allah. Yang kedua ibadahnya tidak dibeli oleh Allah, enggak laku. Yang diterima siapa? Ibadah persembahan yang dilakukan oleh Habil. Dia sebagai seorang peternak. Maka ketika Nabi Adam memerintahkan kepada putranya untuk ibadah, maka Habil sebagai seorang peternak dia pilih kambing yang paling bagus, paling besar, paling gemuk, dia serahkan pada Allah. Qabil ya sebagai seorang petani, ya kan, dia asal-asalan saja, ya ambil yang ya, hasil panen yang tidak terlalu baik, asal-asal saja. Kalau bersedekah itu cari yang ya uangnya sudah mungkin enggak laku kalau kita mau pakai beli, ya paling kecil daripada dompetnya itu kita nih, nauzubillah ya. Ini zaman sekalian yang dirahmati Allah. Maka Allah katakan apa? Kenapa Allah terima ibadahnya Habil dan tidak terima ibadahnya Qabil? Karena innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadahnya orang-orang yang bertakwa, adalah perniagaannya orang-orang yang bertakwa, adalah amal ibadahnya orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa kalau ibadah pasti ibadahnya terbaik, pasti ikhlas dan pasti terbaik. Kalau sholat dia pasti mencari berusaha yang soft pertama, ya kan? Nah, itu kan potret ibadah yang terbaik. Khairu sufufi rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik sholat seorang dalam soft laki-laki adalah soft yang pertama. Artinya apa? Ketika kita sholat berjamaah, ya nilai pahalanya di hadapan Allah yang sholat di soft pertama dengan soft yang kedua, ketiga itu beda. Pasti yang lebih baik, lebih besar pahalanya adalah soft yang paling pertama. Ini. Jadi sekali lagi, siapa yang membeli? Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minin. Allah membeli amal ibadah dari orang-orang yang beriman. Anfusahum, Allah membeli jiwa mereka, yaitu jiwa manusia yang dia korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jiwa manusia yang dia gunakan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tubuh manusia yang dia gunakan untuk ibadah pada Allah. Allah beli. Allah beli. Ya kan? Badan kita gunakan untuk sholat, Allah beli. Waktu kita Allah beli, harta kita sedekahkan, Allah beli. Dengan apa Allah membeli? Bi anna lahumul jannah.
Allah beli dengan surga. Ya, Allah beli amal ibadah kita dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah, dan ini adalah nikmat yang paling tinggi. Bi anna lahumul jannah, Allah ganti dengan surga. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Shaf ayat 10 sampai 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijarah, maukah kalian aku tunjukkan sebuah perniagaan, sebuah jual beli antara manusia dengan Allah, tunjikum min adzabin alim, di mana kalau kamu berhasil, ya, perniagaanmu dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara keuntungan dan labanya adalah menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, yaitu neraka. Bagaimana contoh ibadahnya? Tu'minuna billahi wa rasulih, kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, kamu berjuang berjihad di jalan Allah dengan segenap nikmat yang kita miliki. Jihad dengan harta, jihad dengan pikiran, jihad dengan lidah kita, berjihad, beribadah. Bi amwalihim wa anfusihim, berjuang berjihad baik itu dengan harta-harta mereka maupun dengan jiwa-jiwa mereka. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, ini lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Kemudian Allah terangkan apalagi keuntungannya selain diselamatkan dari azab yang pedih. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni. Kalau Allah sudah terima amal ibadah manusia, Allah beli perniagaan manusia, ya, ibadahnya maksudnya, maka di antara labanya Allah ampuni dosa-dosa mereka. Wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtil anhar, Allah masukkan kalian, ya, yang perniagaannya dibeli oleh Allah, Allah masukkan kalian ke dalam surga. Tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn, tidak cukup itu, ya, di antara laba dan keuntungannya juga Allah berikan masakin, tempat-tempat tinggal di surga, istana-istana di surga. Fi jannati adn, tempatnya ditempatkan oleh Allah di surga Aden. Ya, surga itu banyak. Di antara surga yang paling luar biasa adalah surga Aden. Ya, ahli tafsir mengatakan Al-Aden Madinatul Jannah. Surga Aden itu adalah ibu kotanya surga. Fiha murujun, ya, fiha muruj wa buruj. Di dalam surga Aden ini banyak bangunan yang menjulang tinggi dan banyak sekali taman-taman yang indah yang ada dalam surga. Fihil anbiya, di dalam surga Aden akan tinggal yaitu para nabi dan para rasul, wa immatul huda, dan para pelopor petunjuk, ya, yaitu para pemimpin-pemimpin kebaikan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini, ya, adalah satu modal. Mari kita sadari bahwasanya diri kita adalah para pedagang dengan modal yang Allah Subhanahu wa taala tersebut kita olah menjadi suatu ibadah. Ya, kita gunakan modal dari Allah tersebut, kita gunakan untuk ibadah, ya. Apapun ibadahnya, membaca Al-Quran, melaksanakan sholat, bersedekah, ya, membantu orang, dan semua ibadah yang lain, semua akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita gunakan nikmat itu untuk beribadah, maka kita akan semakin beruntung. Dan semakin kita sebagai hamba Allah, ya, yang sebagai pedagang ini kemudian menyia-nyiakan modal nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin rugi. Ya, dalam satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu, wahai para sahabat,
manusia-manusia yang rugi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat bertanya, ya, al-muflis fina man la dirham lahu wa la mata. Wahai Rasulullah, manusia yang bangkrut di hadapan Allah adalah orang, ya, orang yang tidak punya uang dinar maupun tidak punya uang dirham, ya. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Innal muflis min ummati. Bukan itu yang aku maksud wahai para sahabat, ya. Bukanlah orang yang rugi atau orang yang bangkrut itu semata karena tidak punya harta, enggak. Tapi orang yang benar-benar bangkrut dan rugi itu adalah innal muflis min ummati, seorang yang bangkrut dari umatku, mayyati yaumal qiyamah, nanti mereka yang datang menghadap Allah di hari kiamat, bisolatin, dengan membawa pahala solat-solat mereka, wasiyamin, dengan membawa pahala puasa-puasa yang pernah mereka lakukan, wazakatin, dengan membawa pahala-pahala zakat yang pernah dia keluarkan, wayati waqad syatama hada, akan tapi sayang, ya, dengan dia melakukan banyak amalan tersebut, syatama hada, dia mencela ini, wa qadhafa hada, dan dia pernah menuduh ini, dia tuduh begini, dia tuduh begini, dia tuduh begini. Ahli sholat tapi mulutnya suka menyakiti orang muslim, ya. Ahli sholat, ahli sedekah, tapi mulutnya suka menyakiti orang muslim, menuduh orang muslim. Wa akala mala hadza wa akala mala hadza, ahli salat tapi pernah memakan harta orang lain, ya, tidak menunaikan harta milik orang lain, ya, dia mengambil hak orang lain. Wa safaka dama hadza, bahkan pernah menumpahkan darah si fulan dan si fulan dan si fulan. Fayu'ti hadza min hasanatihi, ya, maka semua pahala solatnya, pahala sedekahnya, pahala zakatnya diberikan kepada orang yang dia maki, diberikan kepada orang yang dia tuduh, diberikan kepada orang yang hartanya dia rampas, diberikan kepada orang yang dia zalimi, ya kan? Pahala puasa, pahala ibadah diberikan kepada dia, ya. Fa'in faniyat hasanatuhu, sampai pahala ibadahnya habis, ya, fayuti hadza min hasanatihi, ya, qabla ayyaqdi ma'alai, sebelum tuntas semua, akhadha min khotoyahum faturihat alaihi, maka dosa-dosa orang yang dia cela, dosa-dosa orang yang dia hina, dosa-dosa orang yang dia tuduh, yang dia ambil hartanya, dosa mereka diambil dan ditimpakan kepada dia. Thumma turiha finnar, kemudian orang ini dicemplungkan ke dalam neraka, wal iyazubillah. Inilah potret manusia yang bangkrut. Maka mari kita sadari kita adalah sebagai hamba Allah yang mendapatkan modal nikmat. Mari kita berdagang, kita jadikan nikmat ini sebagai satu komoditas ibadah yang akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan surga dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Semoga ada manfaatnya dan menjadi motivasi bagi kita untuk lebih semangat lagi beribadah yang memanfaatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.